Assalamualaikum teman-teman. Sorry nih ya, agak berisik karena memang saya sedang berada di pinggir kali teman-teman ya. Saya berada di pinggir kali, lagi sama Kang Deden tuh, lagi mancing dia tuh. Lagi mancing. Cuman kita mancing itu dari pagi, bukan dari pagi ya, dari tadi maksudnya. Dari tadi, dari jam berapa Kang? Dari jam 1 sampai sekarang jam 4 belum pernah dapat ikan satu pun, nggak ada. Nah makanya saya di season kali ini saya akan share video tentang seputaran gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis. Tadi saya lihat di kolom komentar itu banyak yang bertanya tentang masalah ISK, tentang masalah BAB berbusa. Kemudian ada juga yang berkomentar, Pak saya itu masih ratu seperti itu gitu ya. Jadi masih cemasnya masih berlebihan teman-teman. Kemudian banyak juga yang bertanya tentang, Pak apakah Bapak pernah nggak ngalamin batuk berdarah seperti itu. Pokoknya banyak sekali yang ditanyakan teman-teman. Cuman saya nggak bisa tulis karena saya nggak bawa pulpen ya. Saya tidak bawa pulpen, saya tidak bawa kertas teman-teman ya. Cuman sekarang itu diraba-raba saja ya menjawabnya. Untuk semua sensasi dari gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, semuanya sudah saya share teman-teman, dan semuanya saya ngalamin. Kalau seandainya kalian misalkan beranggapan, wah Pak Abdul Rahman ini mengada-ngada, tengok video-video yang terdahulu teman-teman ya. Di video-video terdahulu itu, di awal-awal video saya banyak menceritakan tentang keluhan-keluhan saya teman-teman ya. Karena jujur waktu di awal-awal saya bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, itu saya belum sembuh total teman-teman ya. Jadi saya itu sembuh sih sembuh, cuman waktu pertama kali bikin video itu sensasi masih agak colek-colek lah. Nah itu teman-teman, beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu sensasi udah nggak colek-colek lagi. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang seputaran sensasi yang saya rasakan, yang saya alami, tengok video-video yang terdahulu teman-teman ya. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sensasi dan dampaknya sudah saya share. Dari mulai dampak dari rambut, banyak yang rontok, kemudian ubun-ubun, terasa sakit juga, terasa ngilu juga, terasa pegal juga. Kepala itu dari pinggir sampai sini itu banyak yang dirasa teman-teman. Sampai bagian belakang banyak penegangan juga ada teman-teman, dan sering saya alami. Kemudian isi kepala terasa aneh, itu banyak ya tentang sensasi di bagian kepala itu. Sensasi dan dampaknya itu banyak sekali teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, dari sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sebetulnya itu 99% terpengaruh dari psikis teman-teman, dari stres, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak ketakutan teman-teman ya. Nah coba Anda rasakan saja teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, ketika stres, terlalu banyak pikiran itu ya dampaknya sangat banyak. Kalau seandainya kalian mengelak, apakah itu dampak stres ya? Pertanyaannya ya saya kembalikan lagi sama Anda. Apakah selama ini Anda itu masih memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang penderitaan teman-teman ya? Kalau seandainya ya kalian masih mengalami hal seperti itu, berarti ya kalian harus bisa menerima kalau seandainya kalian itu ya masih terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki itu biasanya sepengalaman saya itu lahir karena kita itu terlalu banyak pikiran. Jujur, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu nggak bisa kita itu terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Entah itu memikirkan tentang penyakit, entah itu memikirkan tentang sensasi, entah itu memikirkan tentang masalah-masalah kehidupan yang membuat kita itu ada beban ya. Nah kalau seandainya kita mempunyai hal seperti itu, jujur sepengalaman saya teman-teman ya, sensasi mudah datang, mudah hadir, dan hilangnya itu agak lama. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan hasil psikosomatis, hindari terlalu banyak pikiran, hindari terlalu stres teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja.
Tapi Pak, saya itu sekarang mengalami ISK, misalkan seperti itu teman-teman ya. Tolong ceritakan masalah kaitannya. Untuk saya pribadi teman-teman, waktu mengalami ISK itu sebetulnya lahir dari panas dalam karena memang kurang cairan. Karena jujur saat dulu terkena gangguan aslam, ketika terkena aslam saya jarang minum teman-teman ya. Saya jarang minum sehingga ya kadang untuk buang air kecil itu terasa sakit. Kemudian warna kencingnya juga nggak bening gitu teman-teman ya, kayak macam kecoklat-coklatan. Terus kalau kencing itu suka sedikit. Nah itu teman-teman, tetapi kita itu sering mengalami ya, pengen kencing gitu teman-teman. Tetapi kalau ketika kencing dipaksakan itu kadang keluar, kadang tidak, terasa nyeri gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya dari panas dalam yang saya alami teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami ISK, sebaiknya kalian periksakan saja ke dokter, cari tahu penyebabnya. Tetapi untuk saya pribadi dulu penyebabnya karena memang kekurangan minum. Jadi ya untuk orang aslam itu kadang minumnya itu cuma 1 gelas 1 hari teman-teman ya, itu padahal kurang ya. Nah waktu dulu ketika saat mengalami ISK, saya perbanyak minumnya teman-teman ya. Ketika diperbanyak minumnya 1 hari 2 hari 3 hari, itu 1 minggu juga udah beres teman-teman ya. Jadi kembali itu air kencingnya itu menjadi agak bening lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami ISK, alangkah baiknya kalian perbanyak minumnya biar kencingnya itu lancar. Kemudian hindari stres juga. Dulu jujur ya, ketika saat terkena ISK saya berpikirnya wah ini jangan-jangan penyakit ginjal nih. Gitu teman-teman, jangan-jangan penyakit ginjal, jangan-jangan penyakit berbahaya. Akhirnya stres lagi. Nah justru orang yang terkena aslam itu selalu memikirkan ketakutannya ketimbang cara menanganinya. Jujur saya seperti itu dulu teman-teman ya, ketika sering kencing kencingnya itu sering terhambat, kemudian terasa nyeri, itu kadang berpikirnya itu bukan berpikir wajar, bukan berpikir bagaimana nih caranya supaya cepat sembuh, bukan berpikir seperti itu, malah berpikirnya itu wah ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, jangan-jangan saya itu udah parah. Padahal kalau seandainya kita berpikir jernih, oh ini harus diperbanyak minum diperbanyak. Kalau seandainya minum diperbanyak, 1 minggu itu udah beres sebetulnya teman-teman ya. Nah tetapi sialnya nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mempunyai sensasi apapun, ketika sudah membaik, itu biasanya sering hadir juga. Karena jujur ya, kitanya masih sensitif lah, kitanya masih lemah. Nah makanya usahakan apapun yang terjadi butuh kekonsistenan untuk melakukan metodenya teman-teman. Untuk diminum saja itu kita butuh konsisten, karena ketika kita tidak konsisten nanti ISK-nya hadir lagi gitu teman-teman ya. Saya dalam 1 tahun itu dulu ketika aslam itu bukan 1 kali teman-teman ya, jadi terkena beberapa kali untuk ISK itu ya. Karena untuk minum itu saya nggak konsisten dulu itu di awal-awal tahun gitu. Di awal-awal tahun saat terkena aslam itu saya nggak konsisten terhadap minumnya teman-teman, sehingga ya ketika ISK-nya sudah mulai membaik, itu beberapa bulan kemudian kena lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan aslam. Nah kemudian untuk batuk, berdahak, kemudian ada bercak merahnya, ada bercak darahnya, sama saya juga mengalami teman-teman ya, itu dari panas dalam. Ketika kita batuk, berdahak itu karena memang ada iritasi di bagian tenggorokan, sehingga ketika berdahak itu ya ada darahnya. Kemudian muntah darah juga pernah teman-teman, tetapi jujur saya tidak mengada-ada teman-teman, muntah darahnya juga tidak terlalu banyak lah. Jadi ketika muntah itu tidak semuanya darah, tidak seperti itu teman-teman ya. Saya muntah darah itu ya muntah biasa teman-teman, cuman ada darahnya gitu teman-teman, tapi nggak terlalu banyak juga sih sebetulnya teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian mengalami pas saya itu muntah darahnya itu banyak gitu ya, semuanya darah, ya kalian harus periksakan ke dokter teman-teman. Tetapi kalau misalnya muntah darahnya itu cuman muntah darahnya itu kayak macam kemerah-merahan, kemudian ada bercak-bercak merah gitu teman-teman, bercak-bercak merah darah, yaitu merupakan dari panas dalam teman-teman ya. Kita muntah karena memang ada sariawan di dalam, airnya darahnya terbawa juga gitu teman-teman. Sepengalaman saya dulu seperti itu. Cara menanganinya seperti apa? Ya benahi panas dalamnya teman-teman ya. Kemudian perbanyak minumnya, karena minum juga bisa membantu menurunkan panas dalam.
Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang bertanya, Pak, Bapak mengalami ini enggak, Bapak mengalami itu enggak, biar lebih jelas teman-teman ya, itu semua sensasi yang saya rasakan itu sudah saya share di video-video terdahulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja. Itu dari ujung rambut tadi saya sudah ceritakan teman-teman ya, kayak macam rambut rontok, kepala pusing, tegang dan sebagainya. Nah kemudian di kaki juga sama. Itu dulu saya saat belum sembuh, jalan aja kayak macam kaki itu ada strumnya teman-teman ya. Ada strumnya, jadi kayak macam kok aneh ya. Kalau misalnya kita jalan di ubin, di tanah itu kayak macam ada strumnya. Itu dulu saya pernah mengalami seperti itu. Itu efek stres, terlalu banyak pikiran, ada penegangan otot juga. Sehingga ketika kita berjalan itu ya aliran darah nggak lancar ya. Makanya itu yang menimbulkan seperti kayak macam ada strum. Nah makanya untuk orang-orang yang kena aslam itu, usahakan hindari stres teman-teman. Jujur, sepengalaman saya, itu dampak dari stres atau terlalu banyak pikiran itu banyak juga teman-teman, banyak sekali, hampir 99% lah. Kalau untuk dari asam lambungnya cuman sedikit ya, cuman 1% teman-teman. Kalau untuk dari asam lambungnya kalian jaga makan saja udah beres sebetulnya. Nah tetapi untuk orang yang terkena asam itu kalau seandainya terlalu banyak pikiran ya, sensasi yang lain-lain banyak juga teman-teman. Nah makanya untuk asam lambung dan psikosomatis itu kadang kalau kita belum paham itu suka bingung teman-teman ya, ini apa lagi nih, suka seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian tidak mau memahami gitu teman-teman, karena memang tidak mau stres teman-teman, ya sudah, belajar masa bodoh saja. Yang penting kalian konsisten terhadap 3P-nya teman-teman. Kalau seandainya kalian bisa menjaga pola makan, bisa menjaga pola hidup, kemudian bisa menjaga pola pikir, itu nanti sensasi itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan, tanpa kita harap-harap. Nanti tahu-taunya itu ya kita itu aman, nyaman, bahagia. Dan kalau seandainya sudah bahagia, sudah pasti ya kita itu sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan aslam. Nah makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan pernah berpikir ini apalagi ya, ini apalagi ya. Itu kalian nanti tambah stres teman-teman. Sebaiknya kalian ya sudahlah, ini untuk apa ya, untuk proses pemulihannya biar lebih cepat, alangkah baiknya saya konsisten saja dengan 3P-nya. Jangan terlalu banyak berpikir, wah ini saya takutnya ini menjadi kematian. Tidak akan menyebabkan kematian teman-teman ya. Wah ini pasti sembuhnya begitu lama, jangan-jangan selamanya seperti ini. Tidak akan selamanya teman-teman ya. Kalau seandainya kita konsisten terhadap 3P-nya itu pasti lebih cepat teman-teman ya. Kalau seandainya kalian kurang cepat perbaikannya ya berarti kalian kurang konsisten. Ada aja yang kurang konsisten. Nah itu teman-teman, jadi untuk konsistennya itu harus semuanya, dari mulai pola makan, minum, kemudian pola pikir, kemudian melakukan kebahagiaannya, melakukan hobi-hobinya, itu harus konsisten tiap harinya teman-teman ya. Nah itu makanya gangguan asam lambung dan psikosomatis itu setiap orangnya itu pemulihannya itu beda-beda. Ada yang 1 tahun teman-teman ya, ada yang cuma 7 bulan, ada yang 4 tahun. Nah itu teman-teman ya. Nah itu perbedaannya itu yaitu dari kekonsistenan kalian saat menjalankan metodenya. Itu teman-teman ya. Kayak macam siapa ya, banyak juga sih sebetulnya orang-orang yang sudah sembuh, tetapi jangka waktunya itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun juga belum sembuh total teman-teman ya. Nah itu sebetulnya yang mempengaruhinya itu adalah faktor kekonsistenan kita teman-teman ya. Kalau seandainya kita konsisten menghindari stres, menghindari terlalu banyak pikiran teman-teman, dengan cara belajar masa bodoh, pasti bakalan lebih cepat teman-teman ya. Kang, ayo ah. Ini Kang Deden betah mancing di sini teman-teman, walaupun nggak dapat. Saya tuh mancing tadi dari siang ya, dari jam 1 jam 2 saya lupa lagi tadi itu sampai sekarang belum dapat ikan teman-teman ya. Nah makanya saya gulung aja lah, saya gulung, saya bikin video teman-teman ya. Bosen juga kalau misal mancing nggak dapat teman-teman ya.
Kang, engke bawa tanya. Hei, tak jajar urang na tangkal cau ajeng itu tuh ajeng tilam bawa. Abdul Rahman itu bisanya itu merintah aja melulu. Nah itu teman-teman ya. Jadi usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang belum sembuh total, menyamakan sih boleh gitu teman-teman. Tetapi kalian itu jangan pernah berpikir takutnya beda nih dengan Pak Abdul Rahman. Saya mengalami ini, takutnya Pak Abdul Rahman tidak. Wah nanti ada keanehan nih. Wah ini jangan-jangan nanti sakitnya berbahaya. Jangan-jangan nanti sakitnya berat. Tidak seperti itu teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis, setiap sensasinya itu beda-beda. Kayak macam dulu saya mengalami ESK, kemudian batuk berdahak itu kayak macam ada darahnya, kemudian muntah darah juga pernah, cuman gak terlalu banyak darahnya gitu teman-teman ya, hanya sedikit lah gitu teman-teman ya. Tetapi ada juga kan orang itu yang terkena asam itu nggak ngalamin ESK, nggak ngalamin batuk berdahak ada darahnya, tidak selamanya seperti itu teman-teman ya. Jangan pernah menyamakan. Kalau seandainya kalian menyamakan nanti tambah stres, tambah ketakutan. Ketika kalian misalkan gini nih, kalian misalkan mengalami BAB-nya itu berbusa misalnya seperti itu ya, kemudian berbusanya itu darah semua misalnya seperti itu. Kemudian ketika tanya sama Pak Abdul Rahman, Pak Abdul Rahman pernah nggak ngalami BAB berbusa? Saya katakan pernah mengalaminya. Ada darahnya enggak? Semuanya darah misalnya seperti itu. Enggak. Nah kalian jadi cemas nanti. Loh Pak Abdul Rahman itu enggak BAB berdarah, tetapi saya itu BAB-nya berdarah. Tambah stres tuh, tambah ketakutan tuh. Nah itu teman-teman, makanya usahakan pahami bahwa setiap sensasi untuk orang-orang itu berbeda-beda. Karena dilihat dari sensitif orangnya itu beda-beda. Kemudian dilihat dari kondisi asam lambung dan psikosomatisnya juga berbeda-beda. Mungkin ada yang terkenanya itu 70%, mungkin ada yang terkenanya itu 20%. Nah itu teman-teman, tetapi untuk saya pribadi alhamdulillah ini menjadi pengalaman teman-teman. Nah makanya ketika kalian nanyain apapun, saya pernah mengalaminya teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari BAB nggak bener, itu semua saya mengalaminya teman-teman. Kenapa saya mengalaminya? Karena memang dulu itu saat terkena gangguan asam itu saya parah teman-teman ya. Jadi sudah nggak bisa bangun, sudah banyak orang yang mengaji yasin teman-teman ya. Jadi badan itu sudah habis lah gitu teman-teman ya. Nah bayangkan saja ketika orang sudah berbaring, kemudian banyak yang ngaji yasin, sudah diambang pintu tuh kematian teman-teman, tetapi bisa sembuh total juga. Kemudian kalian harus bayangkan juga ketika orang separah itu ya pasti semua mengalami teman-teman ya, semua sensasinya pasti mengalami. Nah itu teman-teman ya, dari mulai BAB ada darahnya saya mengalami teman-teman, tetapi nggak pure semuanya darah, enggak teman-teman ya. Paling juga hanya bercakan-bercakan merah. Kemudian di BAB itu ketika mencret itu berbusa itu busanya itu ada merahnya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu semuanya darah, nggak pernah, saya nggak pernah seperti itu teman-teman. Takutnya nanti wah Pak Abdul Rahman nih pernah BAB berdarah semua. Saya jujur nggak pernah. Kalau seandainya BAB berdarahnya itu semua nggak pernah. Cuman kalau untuk BAB biasa kemudian ada darahnya, ya darahnya sedikit, cuman agak mengkhawatirkan, sekitar 1 sendok 2 sendok lah gitu teman-teman ya. Tapi itu memang cukup mengkhawatirkan juga dulu gitu kalau seandainya tidak memahami. Nah ternyata itu dari panas dalam. Saya benahi panas dalamnya, akhirnya sembuh lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, biar kalian tidak pusing dengan sensasi, takutnya ini bukan dari asam lambung gitu teman-teman ya. Ya saya tanya lagi sama Anda, apakah Anda dokter? Kalau seandainya dokter ya Anda ya harus bisa mendiagnosa diri sendiri. Tetapi kalau misalkan kalian bukan dokter, percayakan saja sama dokter teman-teman. Kalau seandainya kalian cuma dinyatakan GERD, asam lambung, gastritis, dispepsia fungsional, udah nggak usah apa ya, nggak usah was-was, nggak usah gelisah teman-teman ya. Itu tentang seputaran pencernaan dan tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya mengganggu saja, kayak macam sedang BAB, berbusa, berbuih, berdarah gitu kan, hanya mengganggu terhadap pikiran kita teman-teman ya. Banyak ketakutan di situ. Nah itu teman-teman ya, capek juga nih jalan dari bawah.
sebentar teman-teman ya. Ini videonya jadi gelap karena saya jalannya bikin videonya sambil jalan. Kemana ya? Boleh anak mancing, ke orang layangan. Ya biasa we. Orang layangan. Sebentar teman-teman ya. Ini jalannya nanjak nih. Jadi untuk olahraga saya itu ya tiap hari begini teman-teman ya. Dan olahraga seperti ini ada kebahagiaan tersendiri teman-teman ya. Kita sambil mancing ya, walaupun kadang dapat, kadang tidak. Kemudian kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa ngobrol sama para petani, kemudian bisa lihat-lihat pemandangan lah. Itu yang membuat saya bahagia. Nah, makanya saya ketika terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika memahami, saya sering jalan-jalan seperti ini. Kalau dulu nih ketika sebelum sembuh total, sebelum terkena gitu teman-teman ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, main saya itu jauh teman-teman ya, jauh sekali. Jadi bisa menghabiskan nominal uang lah, kayak macam hikingnya itu ke gunung, panjat tebing dan sebagainya. Tapi kalau sekarang karena memang mungkin faktor usia ya. Jadi sekarang itu yang pertama karena memang dilarang sama keluarga, tidak boleh olahraga kayak macam begitu lagi yang beradrenalin besar gitu teman-teman ya. Saya dilarang sama keluarga. Sampai berburu juga saya dilarang sama keluarga. Kalau dulu dari senapan PCP gas gitu teman-teman sampai uklik itu saya punya. Karena dulu senang berburu teman-teman ya. Kemudian senang olahraga juga, dari mulai pelatihan naik tebing itu ada. Nah sekarang dilarang sama keluarga. Wajar sih sebetulnya teman-teman ya keluarga melarang seperti itu ya, karena mereka tidak mau lagi mengurus orang yang sakit lagi. Tetapi kalau untuk jalan-jalan seperti ini saya diizinkan sama keluarga. Mancing-mancing saya diizinkan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau olahraga-olahraga yang menghamburkan uang, kemudian yang beresiko besar, saya dilarang teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Sebetulnya masih mampu sih sebetulnya teman-teman untuk olahraga seperti itu. Ya cuman saya menghargai menghargai pendapat keluarga. Jangan olahraga seperti itu, ntar lu jatuh kayak gimana. Gitu teman-teman ya. Kalau untuk daerah sinilah yang suka manjat tebing pasti tahu lah. Iya, Pak Abdurrahman dulu tuh bareng sama saya juga panjat tebing. Kadang panjat janda juga. Nih teman-teman ya. Aduh silau kalau misalkan ini nggak noise, lihat pemandangannya bagus sekali teman-teman ya. Coba noise nggak? Asik sebetulnya di sini pemandangannya teman-teman ya. Tuh. Nah, pemandangannya bagus teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin lihat pemandangan-pemandangan, jalan-jalan. Gitu teman-teman ya. Biar nanti ada rasa asik. Dan ini makam yang selalu saya lewati tiap hari kalau saya ke sawah. Saya lewati makam ini. Itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Yang banyak bertanya, Pak, Bapak mengalami ini enggak? Bapak mengalami itu enggak? Semua tentang pengalaman saya, tentang sensasi dari gangguan aslam, itu sudah di-share di video yang terdahulu. Dari sensasi di rambut, sampai isi kepala, sampai belakang kepala, sampai leher, sampai dada, belakang dada, punggung, kemudian pinggang, tulang rusuk terasa nyeri, ngilu, sakit, ditusuk seperti ditusuk pisau. Itu sudah saya ceritakan teman-teman. Kemudian dari perut, dari mulai sensasi melilit, panas, itu sudah saya ceritakan. Dari mulai itu sampai itu tuh, sampai alat kelamin juga sudah saya share teman-teman ya. Kita kurang gairah berhubungan, itu sudah diceritakan juga komplit sebetulnya ya. Untuk aslam itu teman-teman ya, berhubungan sama keluarga, sama istri maksudnya, itu sudah ceritakan juga teman-teman ya. Gak ada gairah dulu saya terkena aslam teman-teman ya. Cara menanganinya juga sudah saya share.
Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, langkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Karena sekarang saya mau pulang, jadi hentikan videonya. Semoga saya videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saya videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyaman jadi digangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saya teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saya cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Ini ada anak nih. Main layangan. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.